Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bioteknologi akan mempresentasikan tentang pembuatan bioetanol dari limbah ampas tebu. Kelompok kami beranggotakan saya, Aulia Ageng Pangesti, NIM K33 17013, kemudian Kurnia Sari, NIM K33 17042, dan Pinky Wahyu Septianing, NIM K33 17056. Langsung saja, yang pertama yaitu alat yang digunakan. Satu yaitu digester, kemudian beker glass, bunsen, statif dan clamp holder, labu leher 3, hot plate, blender, rotary evaporator, termometer, shaker, neraca analisis, toples plastik, oven, gelas ukur, Erlenmeyer, kertas saring, furnace, dan juga pH meter. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ampas tebu, yang kedua ragi tape, kemudian ragi roti, asam sulfat atau H2SO4, kemudian urea, natrium hidroksida atau NaOH, dan juga aqueous atau H2O. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan untuk membuat bioetanol ini adalah yang pertama yaitu hidrolisis termal dengan menggunakan metode liquid hot water atau LHW. Kemudian setelah itu fermentasi dengan menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Nah, yang kemudian yaitu pemurnian. Pemurnian ini dengan menggunakan metode distilasi vakum. Jadi, proses pengolahan ampas tebu menjadi bioetanol terdapat beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah preparasi. Di dalam tahap ini, ampas tebu itu dikeringkan terlebih dahulu di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah dikeringkan, dilakukan penghalusan ampas tebu menggunakan blender sehingga dihasilkan tepung. Nah, tepungnya ini nanti digunakan sebagai bahan untuk membuat bioetanol. Ada tahap hidrolisis termal. Tahap hidrolisis termal ini merupakan hidrolisis yang menggunakan medium pemanas berupa air. Nah, dengan penggunaan medium air, maka korosi terhadap perangkat hidrolisis itu lebih dapat diminimalisasi dibandingkan dengan menggunakan asam. Nah, hidrolisis termal ini itu menghasilkan produk samping yang sedikit, serta limbah yang dihasilkan itu lebih ramah lingkungan. Nah, pada tahap ini nanti kita menggunakan 200 gram tepung dari bagasannya tadi, lalu tepungnya itu dimasukkan ke dalam suatu digester hidrolisis. Nah, lalu dimasukkan 4.800 ml air. Nah, setelah itu dilakukan hidrolisis selama 1 jam pada suhu 150 derajat Celcius. Nah, setelah tahap hidrolisis nanti masuk ke dalam tahap fermentasi, di mana dalam tahap fermentasi ini dilakukan pada kondisi anaerob pada suhu 30 derajat Celcius dan dilakukan selama kurang lebih 4-5 hari. Selain itu, dalam tahap fermentasi itu kita memerlukan bantuan Saccharomyces cerevisiae. Nah, setelah 4-5 hari setelah dilakukan fermentasi, maka didapatkan etanol. Nah, etanol yang didapatkan itu tidak murni. Sehingga perlunya ada tahap purifikasi. Nah, dalam tahap purifikasi ini kita menggunakan
proses distilasi untuk memurnikan etanol yang didapatkan. Setelah proses distilasi, maka nanti didapatkan etanol murni. Reaksi yang terjadi adalah yang pertama reaksi hidrolisis. Nah, dalam reaksi hidrolisis ini pati itu dipecah menjadi glukosa. Lalu yang kedua proses fermentasi. Nah, proses fermentasi itu merupakan suatu proses perubahan enzimatik secara anaerob yang berasal dari senyawa organik kompleks menjadi produk organik yang lebih sederhana, di mana proses ini itu menggunakan mikroorganisme yang tidak bersifat patogen sehingga aman bagi kesehatan tubuh. Nah, pada proses fermentasi ini, glukosa yang dihasilkan pada reaksi hidrolisis diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim zimase, di mana enzim zimase ini itu dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, langsung dan akan berhenti apabila kadar etanol sudah meningkat sampai tidak dapat diterima lagi oleh sel-sel khamir. Untuk yang selanjutnya adalah tentang hasil. Yang pertama ada hasil analisis bahan baku. Jadi komponen utama ampas tebu ini adalah lignin sebesar 22%, selulosa sebesar 30%, dan hemiselulosa sebesar 23%. Sehingga ampas tebu dapat digunakan untuk pembuatan bioetanol dengan cara hidrolisis dan fermentasi. Nah, tadi dalam proses pembuatan sudah kita ketahui bahwa variabel yang divariasikan adalah pH fermentasi, jenis ragi, dan waktu fermentasi. Di sini kita akan mengetahui pengaruh pH fermentasi terhadap kadar bioetanol. Jadi, hubungan antara pH terhadap yield etanol yang dihasilkan pada waktu fermentasi antara 2 sampai 10 hari dapat dilihat pada gambar 1. Dari gambar 1, kita dapat ketahui bahwa kadar etanol selama rentang waktu 2-10 hari mengalami fluktuasi. Secara umum mengalami peningkatan pada hari keempat, penurunan pada hari ke-6, peningkatan kembali pada hari ke-8, dan terakhir penurunan pada hari ke-10. Derajat keasaman pH merupakan salah satu faktor penting pada proses fermentasi. pH mempengaruhi laju pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Pada kondisi pH lingkungan yang sesuai, Saccharomyces cerevisiae mampu memberikan pengaruh yang signifikan pada produksi etanol. Dari penelitian diperoleh bahwa kondisi terbaik adalah pada pH 5 dengan waktu fermentasi 4 hari. Nah, ini memiliki yield etanol yang maksimum sebesar 24,26%. Yang selanjutnya adalah pengaruh jenis ragi terhadap kadar bioetanol. Jenis ragi yang digunakan dalam proses fermentasi adalah ragi roti, merek Fermipan, dan ragi tape. Nah, gambar 2 ini menunjukkan perolehan kadar etanol berdasarkan kedua jenis ragi tadi. Yang merah ini menggunakan ragi tape dan yang biru ini hasil yang menggunakan ragi roti. Dari rentang waktu 2-6 hari, ragi roti menghasilkan kadar etanol yang lebih tinggi. Namun, setelah waktu 6 hari, kadar etanol yang menggunakan ragi tape itu hasilnya lebih baik. Nah, hal ini karena ragi roti itu merupakan khamir jenis Saccharomyces cerevisiae yang telah diseleksi sebelumnya untuk tujuan komersil. Saccharomyces cerevisiae yang dipilih adalah Saccharomyces cerevisiae yang memiliki kemampuan memfermentasi gula dengan baik di dalam adonan dan dapat tumbuh dengan cepat. Sehingga dengan menggunakan ragi roti, lebih optimal dilakukan fermentasi dalam waktu singkat. Sedangkan dalam ragi tape kurang optimal. Hal tersebut disebabkan ragi yang digunakan bukanlah biakan murni.
melainkan merupakan campuran dari genus-genus memiliki spesies seperti Aspergillus, Escherichiae, Candida, dan Hansenula, serta Acetobacter. Genus tersebut hidup bersama-sama secara sinergik dan bekerja secara berkesinambungan, di mana Aspergillus dapat menyederhanakan gula, Escherichiae, Candida, dan Hansenula dapat menguraikan gula menjadi alkohol. Sedangkan Acetobacter menguraikan alkohol menjadi asam asetat. Jadi ketika sudah terbentuk etanol, Acetobacter yang terkandung di dalam ragi akan merubahnya menjadi asam asetat. Yang selanjutnya adalah pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar bioetanol. Adapun hasil pembuatan bioetanol dari ampas tebu dengan menggunakan hidrolisis termal dengan variasi waktu fermentasi dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini. Dari grafik tadi dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi selama rentang waktu 2-10 hari. Terjadi peningkatan pada hari ke-4, penurunan pada hari ke-6, peningkatan kembali pada hari ke-8, dan terakhir penurunan pada hari ke-10. Nah, di sini kadar etanol yang terbaik itu diperoleh pada waktu 4 hari sebesar 22,63%. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin lama fermentasi berlangsung, maka jumlah mikroba yang dibutuhkan dalam proses tersebut juga akan semakin bertambah. Sehingga, dengan semakin meningkatnya jumlah mikroba, maka semakin banyak pula karbohidrat yang terurai menjadi alkohol, sehingga alkohol yang dihasilkan juga semakin banyak. Proses ini akan terhenti jika kadar alkohol sudah meningkat sampai tidak dapat ditolerir lagi oleh mikroba. Kemudian untuk membuat analisa perkembangan yeast dibuat variasi waktu etanol selama 12 jam, hasilnya adalah seperti pada gambar 4 ini. Jadi pertumbuhan dapat diamati dari meningkatnya kadar etanol yang menunjukkan produktivitas Saccharomyces cerevisiae. Lama fermentasi juga berkaitan dengan pertumbuhan Escherichiae seperti mikroorganisme yang lain. Pertumbuhan dari Escherichiae dapat digambarkan dengan kurva pertumbuhan yang menunjukkan masing-masing fase pertumbuhan. Ada 4 fase pertumbuhan yang meliputi fase adaptasi, fase tumbuh cepat, fase stasioner, dan fase kematian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.